Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Willy di sini. Ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus, HP yang udah gue pakai jadi daily driver gue selama seminggu terakhir, termasuk waktu gue ke Turki kemarin. Dan gue mau kasih testimoni lah ya, atau istilahnya mah ya, mau ceritain pengalaman gue menggunakan HP dari Samsung ini yang ternyata bisa bikin gue nyaman, tapi tetap ada tapinya. Well, let me explain. Sekarang coba kita bahas dulu speknya ya. HP ini pakai prosesor Exynos 9820, prosesor yang paling cepat lah sampai saat ini, setara sama Snapdragon 855. RAM-nya 8GB dan storage-nya itu 128GB. Ada slot micro SD-nya kalau misalnya lo masih ngerasa kurang ya storage-nya. Baterainya lumayan gede, 4100 mAh, dan ada fitur fast charging dan wireless charging juga. Untuk masalah charging nanti gue bahas lebih detail lagi ya. Lanjut kita bahas ke bagian desain and build quality. Gue mau share tentang gimana rasanya HP ini di tangan. Di genggamannya di bawah sehari-hari meski ukurannya besar, tapi cukup enak dipakai ya. Dan bisa dibilang S10 Plus ini nggak terlalu berat karena hanya memiliki berat 175 gram. Layarnya ini juga dia curve gitu ya di pinggir-pinggirnya, jadi kerasa tipis. Solid juga ini build quality-nya, ini khas HP flagship Samsung lah. Ditaruh kantong juga nggak ada masalah. Scrolling satu tangan, dua tangan masih oke, meskipun bagi sebagian orang masih kerasa kegedean. Overall gue ngerasa nyaman di bagian desain dan build quality-nya ini. Lanjut ke layar, HP ini pakai layar Dynamic AMOLED dengan luas 6,4 inch beresolusi 2K atau 1440x3040 pixel dengan aspek rasio 19:9 yang sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 6 dan sudah support HDR10 Plus juga. Dan ada fitur always on display juga. Jadi kalau di bagian layarnya ini kelihatan ya, itu nggak ada notch-nya emang, tapi ada punch hole untuk kamera depan yang ada dua kalau di S10 Plus dan satu kamera kalau di S10 dan S10i, dengan teknologi laser cut di pojok kanan atas ini yang ngasih kesan desain baru dan sensasi penggunaannya kerasa beda karena model kayak gini tuh ya ini yang pertama ya buat Samsung ya. Sebenarnya sih nggak terlalu mengganggu, tapi teknologi seperti ini tetap harus diapresiasi. Nah, kalau kalian ngerasa kurang suka dengan desain punch hole kamera depan seperti ini, tenang aja karena Samsung sudah menyediakan solusinya, yaitu berupa wallpaper bawaan yang bisa kalian pilih. Uniknya, wallpapernya ini tuh di bagian pojok kanan atasnya itu dia menggelap gitu ya, jadi akan bisa menyamarkan tampilan dari kamera depannya ini. Lanjut ke bagian kameranya, HP ini punya setup 3 kamera di bagian belakang yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel untuk lensa utama, 12 megapiksel juga untuk lensa telefoto, dan 16 megapiksel untuk ultra wide. Kombinasi yang cukup lengkap yang nanti akan gue share juga untuk hasil foto dan videonya. Sedangkan kamera depannya ini di S10 Plus ini juga menggunakan resolusi 10 megapiksel dan 8 megapiksel untuk depth sensor. Untuk fitur ini di sini banyak banget ya, mulai dari super steady buat video, jadi lebih stabil gitulah kayak pakai gimbal. Terus bisa sampai resolusi 4K 60 fps juga buat ngerekam video, dan untuk foto lensa wide ini juga ngebantu banget ya. Fitur lainnya seperti slow mo, terus super slow mo, ada live focus, ya pokoknya ini banyak banget ya. Live focusnya juga ada beberapa pilihan untuk jenis background, plus tingkat blurnya juga bisa diatur. Fitur lain pada bagian kameranya yaitu adanya penambahan smart composition, di mana kalian bisa mendapatkan arahan saat pengambilan gambar. Jadi gambar yang kalian ambil nanti bisa lebih maksimal. Pokoknya ini lengkap lah ya fitur kameranya. Dan satu fitur yang gue suka dari S10 ini adalah fitur Instagram built-in di aplikasi kameranya yang disebut Optimizer. Menurut gue ini jadi solusi atau jalan tengah lah ya, di saat HP Android itu kan story kurang bagus ya. Nah, Samsung ngasih sentuhan fitur kayak gini, dan ini fiturnya bisa untuk foto dan video ya. Untuk pengoperasiannya pas udah selesai di tag itu langsung menuju ke draft Instastory dan bisa langsung diedit dan dipost. Mantap kan? Jadi ya fitur kayak gini belum pernah ada di HP Android manapun. Gue sangat salut lah sama Samsung ya. Good job Samsung. Untuk hasil fotonya ini menurut gue udah bagus banget ya. Ini khas Samsung lah ya. Warnanya gonjreng, kontrasnya tinggi, detailnya bagus. Pokoknya ini cakep lah ini. Dan untuk hasil foto dan video silahkan kalian lihat. Ini adalah beberapa hasil yang udah gue ambil pakai Samsung Galaxy S10 Plus.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumah Sutra. Ini juga legendaris di sini. Ini rumahnya, bangunannya di sini. Ya. Uniknya, tulisannya di sini ada tulisan bahasa Indonesia, tulisan Rumah Sutra gitu. Gue juga nggak tahu nih, mungkin karena terlalu banyak turis di Indonesia, nggak tahu juga. Nanti kita akan coba ke dalam. Wow, ini bagus banget ya view-nya ya. Wey, halo Pak Fred. Kita sedang naik motor. Kalau tentang softwarenya, S10 Plus ini pakai kustomisasi software terbaru dari Samsung, bukan TouchWiz, bukan juga Samsung Experience, tapi One UI. One UI ini kelihatan lebih simpel dan enak banget dipakainya. Performance-nya juga ngebut dan cepet banget. Ini satu fitur kesukaan gue dari One UI adalah ada fitur Dark Mode, sehingga bisa membuat seluruh tampilan UI ini hitam gelap kayak gini. Mantep lah ini ya. Nah, kalau ngomongin soal performance dari sisi hardware, ini udah gue bisa pastiin ngebut banget lah. Skor Antutunya udah lebih dari 300 ribuan. Emang nyatanya sih memberikan kecepatan dan kelancaran saat membuka berbagai aplikasi untuk sosmed dan aplikasi lainnya. Ini mah udah nggak usah diraguin lagi lah ya kalau soal ini. Buat gamingnya juga sama, PUBG bisa rata kanan. Bahkan kalau setting grafiknya smooth, FPS-nya ini bisa ekstrim. Ya sebagai HP flagship, keseluruhan performance udah gue pastiin lancar jaya lah buat buka apps ataupun main game di HP ini. Pokoknya top marko top lah kalau soal performance. Lanjut ke hal lainnya yang mungkin jarang gue bahas, yaitu tentang speakernya. Gue mau share sedikit tentang kualitas suara yang dihasilkan dari speakernya ini. Pertama, ini tuh dual speaker ya. Satu di bawah sini, yang satunya lagi gabungan sama earpiece. Suaranya mantep banget coy. Gede gitu loh, kayak menggelegar gitu. Cocok lah buat yang suka nonton video atau denger lagu baik di indoor maupun di outdoor. Suara speakernya ini juga nggak pecah ya. Ini berkualitas lah. Dan fitur ini bener-bener kerasa manfaatnya selama gue pakai seminggu terakhir ini. Satu fitur penting yang dulu mungkin bukan fitur tapi sekarang jadi fitur yaitu adalah headphone jack. Dan gak seperti flagship lain zaman sekarang yang berlomba-lomba menghilangkan headphone jack, Samsung masih setia dengan gaya old schoolnya untuk mempertahankan headphone jack dari dulu hingga sekarang. Headphone jack ini gunanya bukan hanya untuk dengerin lagu pakai headset biasa ya, tapi juga bisa dicolok ke mobil yang belum ada bluetoothnya, jadi pakai kabel aux gitu. Jadinya bisa tetap nikmatin lagu atau nonton video dari HP ini saat di mobil. Dan fitur ini sesungguhnya sangat-sangat gue apresiasi. Ngomongin soal baterai, ini kapasitasnya tadi kan gue udah bilang 4100 mAh dan menurut gue lumayan awet meskipun gak dibilang yang paling awet ya. Ya kira-kira jam 5 atau jam 6 sore itu udah sisa sekitar 10-20% lah. Untuk chargingnya sendiri ini metodenya udah lengkap ya. Bisa pakai charging pakai kabel, terus bisa juga wireless charging. Keduanya juga sudah support fast charging ala Samsung yang 15 watt itu yang ya performanya sih cukup cepat, nggak sampai 2 jam lah udah full. Tapi mungkin bisa dibilang ini salah satu kelemahan ya menurut gue, karena HP flagship lain udah nerapin berbagai teknologi yang super cepat buat waktu chargingnya. Ada yang setengah jam udah full, ada yang sejam udah full, ya banyak lah pokoknya. Tapi ini Samsung masih pakai teknologi fast charging 15 watt yang udah dipakai sejak zaman Samsung Galaxy S7. Jadi ya semoga di S11 nanti ada improvement yang signifikan untuk bagian charging ini. Tapi fitur ini cukup fungsional untuk nge-charge device-device kecil di ekosistem Samsung seperti Galaxy Watch atau Galaxy Buds. BTW nih, beberapa hari lalu gue sempet cek di website Samsung, lagi ada best deal dari Samsung. Dan coba deh kalian bisa cek sendiri kira-kira ada best deal apa dari Samsung untuk penawaran Samsung Galaxy S10, S10i, dan S10 Plus di www.galaxylaunchpack.com. Oke, kesimpulannya, dengan harga kurang lebih 14 juta, Samsung Galaxy S10 Plus ini menawarkan berbagai fitur dan kemampuan yang luar biasa hebat untuk ukuran sebuah smartphone flagship Android. Meskipun punya beberapa catatan, tapi selama gue pakai selama seminggu terakhir, gue ngerasa sangat nyaman dan
puas. Dan menurut gue S10 Plus ini adalah HP flagship Android paling komplit yang bisa kalian dapetin di tahun 2019 ini. Gimana menurut kalian? Kasih tahu jawaban kalian, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video pembahasan tentang Samsung Galaxy S10 Plus ini, dan silahkan di subscribe buat kalian yang belum, dan jangan lupa diaktifkan bell notification-nya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.